Oke, sebentar ya, sebentar ya. Ini harus di-record ini. Oke, share screen. Mau bonus testis ngomong itu barang ini. Loh, Si beneran, beneran, beneran ini loh, beneran. bahasa Latin memang agak Iya, unus testis, nulus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Berarti itu kesaksian tunggal. Nggak boleh. bonus Uno, 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 satu. ya kan bonus bahasa Berarti Italia harus tuh ada dua testis, bonus teskis dua apa saksi. sih bonus teskis apa tadi Pak? Dulu Pak Iqbal itu malah masalah skripsinya Pak Iqbal, bukan skripsi. Dulu Pak Iqbal pernah nulis hubungan bilateral antaranya Iran sebelum dibom sama Amerika. Dulu kan pernah dibom ya sebelumnya. Jadi Iran itu kaya, Rek. Kaya, benar itu kaya. Saya nulis itu dapat beasiswa dulu tentang feminis, tentang wanita. Jadi wanita di Arab Saudi itu saya menganggapnya itu ini role model bangsa dunia-dunia. Saya menganggapnya begitu, mengagung-agungkan wanita. Mereka itu menganggap wanita itu beda ya kalau Amerika ya. Tahun berapa itu baru boleh nyoblos. Di sana sudah boleh nyoblos. Satu orang bisa jadi sebuah saksi apa punya hak untuk jadi saksi, untuk bisa menjadi senyoblos boleh. Indonesia kan juga boleh kan? Di Amerika baru abad ke-20-an aja. Dulu-dulu 90, 80, 70 nggak boleh itu Amerika. Wanita nyoblos itu kan. Nggak punya hak mereka. Karena bukan manusia, hak separuh masih. Dulu. Sejarahnya, the history of Amerika itu. Apalagi kulit hitam. Apalagi dia miskin. Waduh, bukan manusia ini. Jadi label kulit hitam, Perempuan miskin, kulit hitam iya, perempuan, waduh ini tumpuk-tumpuk diskriminasinya. Amerika dulu itu jadi slave mereka. Kamu suka nonton film? lumayan Nah, tadi kemarin nonton film apa terakhir? Kamu nggak boleh sembarangan nonton film ya. oh belum 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 Di halaman saya bawakan ini. Saya understanding of literature ya. Pertama kamu harus memahami dulu sastra itu seperti apa sih? Apa? bukunya siapa Pak? Ini bukunya Pak temannya Pak Iqbal. Kalau ini bukunya Pak Iqbal. Lihat lihat Nah, Ahmad Iqbal Saifullah. Itu sastra lingkungan. Iya kan? Ini dosennya Pak Iqbal tulis anu. Ini enak nih buat untuk ngaji. Sebenarnya bukunya itu ini cara ngajar cerpen untuk anak SMP, SMA itu ini loh. Sekolah menengah atas gitu kan. Iya kan ada tulisannya SMA yang di sini belum apa bawahnya ini. Tapi ini dulu aja. Gitu. Jadi unik sekali sastra itu ya. Kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke materi ya. Kalau ngomong etik ini enggak habis ini, belas enggak habis. Nanti aja kalau ngomong lingkungan tak jelaskan etiknya lagi. Dasarnya kenapa kok lingkungan penting. Sekarang kita ngomongkan sastra. Sastra itu, saya kasih tahu ya, punya sifat ekstra tarantula ini kalau kamu baca bukunya. Ada yang namanya intra tarantula. Tarantula kamu tahu tarantula? Tarantula itu kan jenis laba-laba yang jarinya banyak itu loh. Yang yang besar, gede berbulu ya yang berbulu gede, berbulu apaan tuh tarantula. ya kan tarantula Iya. Jadi Excel much earlier and faster than the discovery of IT. Jadi dulu belum ada yang orang yang pergi ke bulan. Kamu tahu kan Tintin, film Tintin lah nggak tahu nih. tahu tahu Yang punya anjing padel banyak rambutnya coklat coklat itu loh. Ya anjing kecil betul. Itu kan sudah ada dia gambar pergi ke bulan. Ya jadi itu nama extra tarantula. Dia excel and faster than technology. Mungkin dulu Doraemon ngomong kan orang bisa terbang ya Doraemon ya pakai baling-baling bambu. Nanti suatu saat ya jadi. Jadi dia orang-orang terbang. Iya, bisa jadi. Siapa yang mana saja si Putin kemarin dia tuh sudah pakai sama si Jinping tahu nggak beritanya? Dia sudah pakai sepeda motor terbang. Sudah ini. Kayak punyanya Doraemon yang mesin waktu itu loh. Kan oh dia ya ngambang begitu ya. Sama kayak si Putin. Padahal Excel much earlier ya. Jadi Doraemon keren. Imajinasi itu dari segalanya. Kamu kalau nggak bisa berimajinasi, orang susah kan. Jadi kamu harus bisa.
punya imajinasi di hal yang sesempit apapun. Bahkan di sempit-sempit itu justru kamu itu sastrawan siapa ya? Saya lupa. Dia itu menulis. Ada yang bilang dia itu pakai tasbih, ada yang bilang dia itu pakai bola. Yang bola yang tiga yang di remes-remes itu, dia itu kalau berpikir etika apa yang baru ini, atau ide apa nih tentang hukum apa ini yang baru nih. Dia itu selalu ngeremes-ngeremes gini. Kalau dia ngantuk tertidur, jedok jatuh ya, di situ ide muncul. Ya, katanya dia. Jadi jarang tidur. Ya, tidur ya duduk begini, nanti begini-gini kan. Ada yang mau tasbih, tahu tasbih? Yang buat berzikir la ilaha illallah itu. Ada yang ngomong tapi ini hitam apa? Kata ngomong apa ngomongnya? Kamu tahu tolak peluru tapi agak kecil. Nah, di dalam permet bisa. Itu jatuh itu di situ ide muncul, imajinasi muncul. Kalau kamu intinya itu berpikir tidak fokus ke yang kamu pikirkan. Makanya kamu pas boker di pagi itu biasanya itu ide itu muncul. Ada yang jatuh, plung, ide muncul. Pas kamu jongkok ya, terus ngapain gitu, iya kan? Atau kamu duduk di spotnya itu, pas cemplung gitu, ah, aku punya ide. Anak-anak TikTok kan, aku punya ide gitu kan, gitu kan. Iya. Lah itu kamu harus punya minimal ada HP lah, catatan untuk kamu langsung tulis. Gitu. Gitu. Makanya orang dulu itu selalu bawa pulpen. Nah, sekarang kan ada HP, selalu bawa HP. Ditulis di note-nya kamu itu ditulis. Atau di WA kamu ya pesan sendiri-sendiri ditulis. Apapun idenya itu, sastrawan itu berharga, ide itu berharga. Karena apa itu future kamu itu. Nah, ekstra tarantula. Kalau intra tarantula, apa? Berarti Ke intra kan kebalikannya. masuk ya. Berarti meskipun kamu belum ke bulan, dengan membaca buku atau melihat film Tintin ya atau membaca novel, kamu seolah-olah sudah ke bulan. Itu namanya intratarantula. Kamu pernah ke bioskop, kamu kayak tersihir gitu kan, masuk ke dunia lain. Nah, itu rasanya. Ini nggak bisa dijelaskan ini, kamu harus merasakan. Masa Pak menjelaskan pedes itu rasa adalah seperti ini, nggak bisa itu rasa itu. Kamu harus mencicipi sendiri pedes itu apa. Apa pedes definisinya? Burning. Oh, iya. Burning sensation. Burning, is it fire? No. Nah, nah iya nggak bisa kan? Burningnya kan macam-macam juga. Ada yang di ujung lidah, di tenggorokan, di hidung. Iya. Nah, macam-macam. Itu definisi yang susah dijelaskan. Bisa tapi lot of efforts. Mudahnya kamu rasakan sendiri. Ke bioskop, ke CGV 35.000, 35.000. 45. Habis itu keluar ngabuburit, war takjil sama non muslim atau sama-sama orang Islam, atau ibu-ibu war takjil. Warteg kecil. Kita lagi warteg. Sekarang. Depannya itu saya suka ceker setannya itu. Mesti saya pada waktu gini-gini nih nggak habis saya. Dan ngantri lama, keburu maghrib, bakar gitu, lama. Sama di Surodinawan, tahu perempatan Surodinawan? Tahu Surodinawan enggak? Tahu. Tahu nih, Surodinawan. Itu No. yang perempatan lurus itu Rawami sih. Yang perempatan lurus itu loh. Iya, Yang iya. Batako, Rawami. Saya beli tahu gejrot 15.000 kurang ajar ditipu sama orang. Makanya kok nggak ada yang ngantri. Iya, Pak ini nih. Ya tahu dikasih bumbu rujak, maksudnya sambal rujak gitu, sambal gitu. 15.000. 15.000 satu satu Cakep. cup ya, wah kurang ajar. Makanya kok sepi ya. Tapi iya ya, kok laku aja ya. Tak pikir aku tok yang tertipu, banyak yang tertipu ternyata. Ini tahu gejrot ini digeprek-geprek kayak ayam geprek gitu. Ternyata enggak, cuma Enggak, dicuri iya tok. dicuri-curi tok, iya. Digunting, dicuri apa coba? Kamu pernah nggak ke North Pole, Kutub Utara atau Kutub Selatan? Pernah? Pernah lewat buku. Iya. Kalau kamu belum pernah baca bukunya Moby Dick, The Man and the Old Sea, The Man and the Old Sea, kok The Man and the Old Sea, apa ya? Lupa apa lagi. Coba saya search Moby Dick gitu. Kalau mau butik, mau butik. Itu katanya
memang agak jorok bahasanya itu ya. Karena memang dulu itu nggak ada hiburan. Hiburannya itu yang jorok-jorok begitu. Ngerti artinya mob? Ngerti nggak mob? Nggak ngerti. Itu rahim wanita. Tahu dik? Oh ya, Itu tadi ya. itu. Testis tadi itu dik. Ya. Rahim wanita dengan dik kan jorok banget. Ini namanya paus. Will. Dulu ketika sebelum revolusi industri, tahu revolusi industri, ditemukannya mesin uap, kayak kereta api uap, akhirnya sekarang sampai sekarang ini ada mesin itu ya. Dulu itu menerangi rumahmu itu pakai minyak, menerangi rumah nggak ada listrik, pakai minyak. Minyak apa yang paling banyak? Ikan itu ada minyaknya kan? Iya, misalkan kamu bakar kan tes-tes itu ya, itu minyak itu dibuat untuk penerangan bisa. Dan ikan yang terbesar itu kan paus ya, jadi diburu itu minyak ikannya. Karena apa? Itu kayak menemukan kayak emas pada waktu itu emas. Minyak itu buat macam-macam minyak itu. Apalagi di Eropa kan dingin ya, butuh yang hangat-hangat. Hangat-hangat. Nah itu yang dikejar itu paus itu namanya satu tuh yang legend itu namanya Moby Dick. Saya yakin generasimu nggak ada yang baca Moby Dick. Belum. Heeh. Generasiku, Pak Iqbal wajib itu Moby Dick itu bagi sastra Inggris ya, itu wajib dibaca. Bahasanya memang agak rancu, tapi bisa kamu lihat filmnya. Kamu search ya kalau nggak salah In the Deep of the Blue Sea filmnya ada. Tapi itu yang jadi karakter utamanya itu kamu tahu Thor, Thor yang Oh, ganteng itu yang bawa palu itu loh Thor. iya, iya. Sebelum terkenal Thor itu dia membintangi film itu. Tapi iya siapa? Ya namanya Chris nggak salah. Iya. Ya Chris. Dia itu tapi bukan sebagai Mad-Man-nya, Mad Captain-nya. Ada kapten yang memburu paus ya. Dia tuh anak buah kaptennya. Jadi keren itu filmnya kamu bisa membayangkan era-era sebelum ada listrik. Tuh, lihat filmnya. In the Deep of the Blue Sea nggak salah. In the Deep. Kamu lihat di mana tuh? Internet kan banyak di LK21 atau apa. Nggak salah itu judulnya tuh In the Deep of the Blue Sea. Mumpung kamu puasa kan? Yang dua ini. Tapi aku juga kok. Kamu puasa? Kuat kamu. Belum. Coba sih kalau nggak salah ya. Jangan aku ngarangnya ya. Deep of the Blue Sea. Oh, in the bathroom kayaknya, Pak. Oh iya mungkin ya. Hatem ya? Bukan. Bukan Deep ya. Bukan. Pokoknya yang pemerannya itu Thor. Pemerannya itu dia tuh Thor. Yang judulnya mau bikin lama filmnya. Iya. Nah enak itu kamu pasti nggak relevan dengan zamanmu sekarang. Oh, 2011 apa? Deep Blue Sea tapi. Iya di Blue Sea nggak apa-apa pokoknya gitu-gitulah. Oh, bukan. Bukan, bukan. Oh, Ah, mana ini gambarnya? bukan kalau roman. Gambar. Ah, tinggal Inggris bae lah. In the Heart of the Sea. In the Heart of the Sea. Judulnya itu. In the Heart of the Sea. Bukan deep ya. In the Oh, Heart of in the heart of the the sea. Sea ya. Kilo gambar Inggris, Iya kan? ambek buntut paus. Iya, betul, betul ya itu ya itu. Itu ada novelnya itu. Ini the Moby King Dick. of Wearing Ship. Kamu tahu Albino Crystal. Tom Cruise? Tom Tahu, Cruise tahu. yang ada alien menginvasi dunia yang diambil airnya itu tahu nggak filmnya? Ada alien nih menginvasi bumi untuk diambil sumber dayanya, termasuk airnya. Wah, Aduh, belum nggak tahu. tahu ya kamu ya. Judul. Kamu nggak seneng Mas Tom Cruise, ganteng itu loh. Ih, laki-laki yang ngefans sama Tom Cruise. Ayo, ayo. Ah, judulnya ada. Ini kira wong sih. Hah? Ini kira wong sih ganteng aja. Bukan, Tom Cruise. Tom Cruise itu punya film namanya Anunnaki. Nggak Hah? tahu, bukan. Diceritakan manusia itu mau punah nih, nggak ada manusia. Bah, Judulnya. bukan. Jadi Oh, ada alien nih menginvasi bumi, diambil air. Bagus filmnya. Jadi manusia itu mampu punah.
peradaban mau punah. Oblivion bukan. Ya mungkin ya Oblivion. Heeh. Dia tuh di sin ke menit awal-awal dia tuh bawa buku. Buku itu namanya Moby Dick. Oh iya, iya. Mm-mm. Jakarta a John Ripperman Station on Earth the hasil kerabat Iya, with extraterrestrial. iya. Nanti ada Oblivion. scene film itu yang dia itu Moby Dick itu pokoknya oke ya itu. Scene-nya itu oke. Dia itu bawa bawa novelnya Moby Dick. Ada lagi Jepang. Novel juga nih. Judulnya itu Bakemono no Go. Coba aja search. Apa? Bakemono no Go. Bakemono itu artinya monster. Pokoknya Bakemono itu artinya monster. Bakemono no Go. No besar spasi Go gitu. Mungkin ya. Ada scene di situ yang dia itu pemeran utamanya bawa novelnya Moby Dick. Di situ ada scene anime. Saking terkenalnya Moby Dick. Jadi di Jepang. Boy and the Beast. Ya, bahasa Inggrisnya The Boy and the Beast. Itu mau itu tadi analisis ya Moby Dick. Apa? The Boy and the Beast boleh. Kita analisis. Sekali-kali lihat film. Kamu lihat sendiri-sendiri ya. Kok lihat di sini kan lama sekali. Moby. Lihat bersama yang sendiri. Ngerti dhewe aku gak iso ngakses ini tidak paham. Search LK21. Coba LK21. Bakemono no Go. Di internet LK21 gitu aja kan. Bisa kan? Situs tapi katanya sih nggak aman, nggak ngurus kayak gini. Emangnya HP ku ono apa nih? Kan nggak ada apa-apa. Nggak kenapa-kenapa, nggak apa-apa. Iya sih, itu ya nggak apa. Ya masih hidup juga, nggak ada penjara. Nggak Kena, nggak korupsi maksudnya 1 quadrillion kan? better. Adikmu nggak korupsi 980 triliun kan? Enggak kan? Oh, Enggak kan? Enggak. Yang 980 triliun nggak apa-apa. apa? Yang apa? Nggak apa-apa. Ya, akses. Kalau dalam Islam hukumnya mencuri ilmu itu apa? Ilmu kan harus disebarluaskan ya. Kalau kita curi gimana? Iya itu nggak apa-apa. Kamu kan yang Islam, saya juga sih. Tapi aku bisa. Kan saya tahu jawabannya. Aku mau tahu pemikiranmu aja. Pak itu harus nggak tanya saya. Keren. Film ini kan sebuah karya sastra ya. Ya, kamu curi kamu baca. Apa hukumnya? Untuk Microsoft Wordmu, apakah bacakan kamu curi dari Bill Gates? Ya, Bill Gates ya yang buat Microsoft ya. Kamu curi kan? Buat nulis ilmu. Kamu kan kuliah dulu sama SMA dulu kan pakai Microsoft Word kan ya. Kamu curi dari Bill Gates, nggak izin dah. Kecuali kamu menantunya nggak apa-apa, kamu menantunya Bill Gates. Nggak masalah, Pak. Masalahnya adalah kita mencuri alatnya untuk mendapatkan itu. Iya itu kan dari ilmu terus itu kan dari sama mencari berarti kamu mencuri ide berarti nggak apa nggak ada alatnya nih ide nih. Ide itu boleh dicuri berarti. Jangan dong. Sama kayak gini. Jangan dong. Kan novel. Kamu selama ini kamu mencuri kan ide-ide itu. Nothing original, tidak ada yang original. Ya. Bill juga mencuri dari orang-orang yang terdahulu mereka. Iya. Gimana? Hukum mencuri ilmu? Ya jangan dong. Nggak boleh dong. Ya. Tapi kamu harus izin ke Bill Gates minta maaf. Loh. Jangan dong. My dear Bill Gates, ya, I'm so sorry. Itu kalau kena, kamu kalau ke Amerika langsung kena pidana karena mencuri, karena ilegal. Kamu pikir di Inggris itu enak kamu hidup? 40% pajaknya dari penghasilan kamu. 40%, 40% dari pajak kamu. Gak gila. Mereka itu sering komplain. Saya sering hidup di luar negeri itu, sering. Kamu nggak percaya pasti ya? Kamu kepanasan sedikit, ya. Karena kamu seneng panas nih ya. Tapi ada orang yang mengibarkan bendera mereka Amerika Serikat ya. Rumahmu ketutupan benderanya dia. Benda kecil ya, komplain ke polisi. Kena tuntut. Yang mengibarkan bendera. Kan gak konyol kan. Pajaknya 40%. Gajimu habis. Habis dipajak.
Dan itu dibuat apa? Buat beli alutsista, ngebom Israel, ngebom Palestina. Saudara. Mereka sangat jengkel hari ini, terutama hari ini. Sangat muak gitu dengan pemerintahan government. Ayo. Kamu bersyukur ya di Indonesia. Rakyatnya Kena pajak muak. kamu? Kena pajak? Enggak, kamu sekarang dulu. Nggak tahu saya. Pajak apa ya? Pajak apa? Pajak apa? Pajak rumah. Ini, padahal itu Indonesia itu baik-baik saja. Iya. Paling enak pokoknya di Indonesia itu paling enak. Saya akui paling enak. Kamu buka usaha UMKM, apakah kamu dikenai biaya? Misalkan jualan tempe di pasar misalkan, atau di takjil. Iya. Oh, di Amerika langsung prit Satpol PP-nya turun. Beneran ini. Oh, punya izin untuk ini. Iya. Cat berbeda dari yang lain yang nggak diterapkan pemerintah. Cat rumah, kamu habis ini kan mencat hijau miskin nih. Sekarang itu hijau miskin. Ya, neon banget itu. Nggak sesuai dengan aturan pemerintah, kena Pak, kena apa, denda. Bahkan cat, bayangkan, bahkan cat rumputmu lebih tinggi dari tetangga, rumputmu yang nggak keurus gitu ya, kena charge kamu. Itu baru mas sendiri. Iya. Ya, kamu orang. Kamu pikir kamu itu mau ke Amerika enak hidupmu di sana, di New York gitu apa? Hancur kamu. Enak di Indonesia, di Bali, tambang. Kamu dipikir kayak kayak orang kulit putih nggak sama orang kulit hitam gitu, kayak minoritas kan, kayak minoritas, Saya udah nggak kayak apa-apa. imigran, kayak TKW, kayak tenaga kerja asing, iya, kayak TKW gitulah. Kamu ke sana, gitu. Mau kembali? Nggak mau. Mungkin sehari 2 hari nggak masalah ya. Kalau liburan nggak masalah. berbulan, Liburan pun jangan iya. Kalau hari. berbulan-bulan kamu sana tahu watak aslinya mereka, sangat sentral. Tapi nggak semuanya ya, ada yang baik. Ada. Banyak yang baik. Tapi kok lama-lama kok begitu sih yang saya temui. Gitu. Mereka tuh menganggap orang yang bukan Bali itu lebih rendah. Lesser. Kamu juga begitu, saya juga begitu, menganggap orang yang, misalkan contoh ya, yang saya menganggap orang yang non Muslim itu lebih rendah. Mereka masuk neraka mereka. Sama kan kamu begitu juga kan? Oh, Halim nggak gitu, Pak. Nah, ya baik Halim berarti. baik sama saya. Berarti. Tapi rata-rata seperti itu orang Islam. Iya. Padahal Islam nggak pernah ajarkan seperti itu loh. Iya. Kita tuh setara loh. Iya. Saya yakin di non-Muslim yang lain, Kristen, Buddha juga semua seperti itu. Bali kan Hindu ya. Saya yakin mereka juga mengajarkan baik seperti itu. Orangnya yang nggak baik. Itu oknum. Oknum tapi banyak ya. Oknum Banyak. banyak. Iya, kayak pasukan seragam coklat. Oh, jangan disenggol, Pak. Apa itu? Bapak, jangan disenggol, Pak. Bapak. Iya, itu kritik. Tapi memang kalau benar, Venezuela itu memberantas korupsi dalam 1 tahun. Dia dapat nominasi terbaik dalam menangani korupsi Venezuela. Kayaknya Pak Prabowo sudah tahu ini, pasti sudah tahu. 1 tahun habis polisinya. Jadi polisi itu seluruhnya di Indonesia dipecat. Jalan masih lancar kan? Tidak ada masalah kan kalau nggak ada polisi. Lama-lama rekrut polisinya diperketat pelan-pelan begitu, diperketat benar-benar jujur. Nomor 1 masalah moral etika, masalah etika, bukan masalah logiknya. Jadi etikanya yang baik begitu. Di pertanyaan-pertanyaannya kayak gini, misalkan kamu ada anjing atau kucing di rumahmu kebakaran nih, sama lukisan 1 miliar, ya. Andaikan kamu punya rumah itu, ya, besok kamu kan nggak bisa makan kalau nggak menyelamatkan lukisan. Bisa kamu jual kan? Kalau kamu hanya pakai kucing, kamu besok nggak bisa makan, mati kamu, nggak bisa recycle hidup kamu. Ya dari nol kan harus punya modal nih. Kamu pilih yang mana? Menyelamatkan kucing atau menyelamatkan lukisan? Itu sampai begitu teksnya itu. Saya tahu, saya ada cerita langsung. Kalau kamu milih yang mana? Menyelamatkan lukisan, langsung nggak lulus jadi polisi. Iya. Dan tidak hanya itu, harus ada alasan yang logis banget. Apa alasannya? Tidak hanya dia makhluk hidup, terus ini namanya etika lingkungan. Ini menyelamatkan makhluk hidup, ini etika lingkungan. Sepenting apakah lingkungan ini menurut kamu? Maksudnya makhluk hidup selain manusia ya, tapi kan tumbuhan bisa hewan ya.
Iya. Kalau etika kamu tidak dalam, kalau reasoning kamu tidak dalam, nggak lulus. Itu maksud saya. Tes jadi polisi itu seperti itu, sampai segitunya. Damkar keren ya dia, penyelamat makhluk hidup beneran ya. Damkar sekarang lagi in. Tapi loh, gambar memang kawasanku loh, sowe wis Oh, damkar ternyata. Gambar kalau ke tempat saya, Pak, udah hangus baru datang. Lagi ngamunya apa saya gitu. Nggak semuanya berarti ya. Yang viral aja nih berarti. Pak, kalau yang mudah diakses. Oh, berarti damkarnya kurang di daerahmu. Daerah saya Pak Iqbal Mojosari itu di pasar. Dekatnya pasar itu ada damkar. udah saya loh Pak dari daerah Ini yang lo gambarnya dari pelosok kan jauh loh Pak. ya, kurang damkar. Padahal Kamu rumahnya mana rumahmu? oh, Gondang. Gak ada damkar. Pak, ini Oh, ada. selamat Pak. Lahannya itu ada itu. Kalau saya sama Hanum ini. Privilege itu, Hanum. Apa, emang? Lah, tempat saya loh Pak, kan agak pelosok gitu ya. Jadi kalau nunggu damkar loh, ya nggak anu, akhirnya warga yang koncar-kancir. Kalau ada kebakaran. Tapi enak kamu ketika ada COVID kamu nggak terdampak. Apa siapa? Kok bisa terdampak kan pelosok? Pelosok, tapi orang-orangnya kalau kerja ke kota ya sama aja loh Pak. Oh, berarti Pulang. itu namanya periferal, bukan pelosok. Periferal, semi pelosok. Kan Tapi kan asli hijau. enggak juga. Ditebangi. Yo, Sama. orang-orang. Ya itu Pak, etika lingkungannya kurang Pak. Kamu diem aja. Iya, harusnya kamu nggak diem ya. Duh, Dengan puisi-puisi atau celetukan-celetukan dari orang. tolong tempat saya itu tidak anu sastra apa sastra. Loh, kamu kan bisa ngevlog. Sekarang kan sastra modern ngevlog. Lihat guys, ini belakang saya ini. Gak enak Pak. Gini loh Pak. Oh, tambah-tambah itu dewe, potong-potong ya tak dewe. Oh, itu tanahnya dia, bukan tanahnya perhutani. Dan kalau hutannya mah masih oke. Oh, kamu belum tahu di Jatirjo. Lebih Gimana? parah, Jatirjo, Gondang. Kamu kan Gondang kan? Tahu Jatirjo kan? Heeh. Itu kan ada pecahan batu kan? Kenapa itu? Industri pecahan batu yang menghasilkan semen. Itu dapat dari mana batunya itu? Sungainya kamu lihat enggak di Jatirjo kayak gimana? Belum pernah kan? Berhasil kan? Iya, hancur. Jadi sumber-sumber air yang harusnya mengendap, sumber air kan harusnya mengendap di pegunungan. Nah, sumber airnya ini loh, tidak ditangkap oleh hutan, tapi dikeruk sama industri-industri itu. Yang mengeruk siapa? Bupatimu yang kemarin nggak ini, bupatimu dan suaminya yang iya. Dan sekarang sudah nggak dapat dari bupati. Gitu. Aktivis bergerak jalan kaki sampai Jakarta itu Pak Jokowi sudah tutup. Tapi satu minggu ya bukan lagi kena uang. Saya berharap Pak Prabowo ini hajar-haja itu mafia-mafia industri yang ilegal itu, illegal logging dan itu batu. Gitu. Kalau hanya untuk tanaman untuk dimakan sih nggak masalah. Ini dikeruk ini sumber daya sampai nggak ada mata air. Dulu itu ada 600 mata air di Jatirjo itu. Wonosalam, tahu Wonosalam nggak? Ya daerah sana lah. Sekarang ya sepi, wisata mati karena nggak ada air. Penghasilan orang-orang hilang. Awalnya dulu itu ini petani karena nggak ada air. Kalau hujan itu banjir, kalau panas kekeringan gitu kan. Iya kan. Sekali-kali kamu itu memang teori itu dibuang aja. Kita ke lapangan. Kakak kelasmu, Lorna itu pernah saya jalan-jalan ke sana. Satu kelas mereka menanam 60.000 pohon. Oh, nggak Pak, mau. kalau gitu lah diajak kami. Kamu cuma 3 ya? Nanam berapa kamu? Enggak apa-apa Pak. Satu orang 10 sudah baik. Semua orang nanam itu karena akarnya harus ke dalam, berarti harus dicangkul dulu. Ya, ayo nanam 10. Kalau di Sumatera enak lahan gambut ya, jadi mereka tinggal di lambat gambut itu habis dibakar, kena hujan, jadi mengendap jadi kayak lumpur gitu loh, enak. Kalau di sini kau keras karena nggak ada air. Gambut itu tinggal di gini. Kamu pernah ke Penanggungan? Pernah ke Penanggungan? Belum. Kamu pernah ke Lorokan pokoknya gunung apapun lah. Beleduk nggak? Selain beleduk ya, gimana? Dusty nggak? Dusty. Iya, banyak ini kan debu kan. Ada mata air.
pernah nemu mata air? Ya ada tapi jarang kan. Di bawah Apalagi yang kebekel, kan ada kali mati di situ. Ada airnya? Enggak ada. kalau hujan banjir, Pak. Kalau hujan banjir, tapi kalau kering kan ya kering, ya kan. Betul dulu itu sumber mata air di situ. Ya, jangan salahkan, nanti itu ada bencana-bencana. Manusia tidak menjaga lingkungan. Iya. Tapi kalau musibah tahu Pak, apa katanya? Apa? Banyak dosa. Nah, kan itu sama kayak orang Bali. Jadi orang Bali itu misalkan ada banjir gitu ya. Itu karena ada anak-anak muda musuh di daerah sana. Beneran ini beneran. Sama. Ya, saya. Jadi agama itu terbentur sama orang sekuler. Agama itu dianggap terlalu banyak doktrin, sekuler ini terlalu liberal. Jadi sama-sama ada negatif sama positif. Kamu biar tahu ya ini karena kamu sudah dewasa. Pak itu tahu ini ketika saya S1. S1 saya itu skripsi saya The History of God. Tesisku, skripsiku. Iya, saya kepingin tahu cara asal namanya Tuhan itu dari mana sih? Kata Tuhan itu dari mana sih? Historinya dari mana sih? Itu skripsinya Pak Egil. Nggak percaya kamu nggak bukakan. Ya. Kalau kamu nggak percaya itu memang harus dibuktikan. Bisa dibaca di mana Pak? Di mana-mana bisa. Tapi dalam dahuluan masih diskat ya. Kamu harus ke UIN Malang lihat skripsinya Pak Egil. Oh, kalau Saya neliti apa namanya itu? Root kata, korpusnya kata hanya God. Ini dari mana sih? Jadi ini saya nggak bermaksud mendiskreditkan orang non Muslim terutama Kristiani ya, enggak ya. Jadi awal mulanya itu bahasa Yunani ya. Pada waktu itu karena Yesus beragama tidak berbahasa Inggris tentunya. Masa berbahasa Inggris? How are you? I'm fine. Greek bahasanya mereka itu, ya kan? Dan itu belum ya Aramaik. Jadi dari kata Yahweh, ya. Dan itu ribuan tahun. Validasinya itu rendah. Kalau Tuhan itu kan itu tetap namanya itu loh. Itu rendah validasinya. Karena apa? Sumber itu macam-macam kan terjemahnya macam-macam dan tidak valid. Misalkan siapa namanya, orangnya itu beragama apa? Bisa jadi orang non Kristiani yang menerjemahkan. Tidak terrecord, di lemah recordnya. Di papirusnya itu ini dimodifikasi enggak? nah, Sampai papirus itu kayak kita nulis di kertas gitu. iya kayak di ini loh pelepah pohon gitu loh. Siapa aja yang nulis? Siapa yang memvalidasi? Tidak ada. Bayangkan kacau balau. Karena memang tidak mendiskreditkan juga. Itu diterjemahkan ke versi Inggris. Versi mana tuh? Mana tuh? Merauke kan. Versi bahasa mereka. Dia punya kapabilitas apa menerjemahkan kitab suci orang Inggris? Tidak ada kapabilitasnya. Di aplikasi kamu tahu? Aplikasi saya lihat aplikasinya pada waktu itu King James. Apa terjemahnya King James? Itu wah, korpus kata-kata Tuhan itu ambigu. Mereka kan menganut Trinitas. Makanya ada Protestan, mereka yang memprotes Trinitas itu. Jewish yang pertama itu Jewish, mereka yang punya kitab itu yang punya pertama itu Jewish, terus jadi Kristiani itu jadi Protestan. Ada revolusi Prancis, kamu kalau baca novel atau lihat film, wah seru kamu. Ada revolusi Prancis, ada revolusi industri, dan semuanya terrecord di sebuah film. Karena apa kok film? Karena apa? The winner stand alone kan. Jadi pemenang perang itu dia itu berdiri sendiri. Dia bisa mengganti sejarah, kecuali sastra. Kayak Pramudia Anantatur, kamu tahu Pramudia itu yang nulis Bumi Manusia itu dia itu di penjara dulu. Tapi sastranya masih sudah beredar di mana-mana. Sudah beredar. Dan dia tidak menyebutkan sangat elegan, tidak menyebutkan Sewu apa pemimpinnya itu anjing, pemimpin tolol, enggak begitu. Dia lewat sastra keren banget ya. Lewat sastra dia itu mengingatkannya itu lewat ide, kedalaman ide. Mahasiswa itu nggak sekedar jadi mahasiswa, beneran Pak. Tapi karya apa yang sudah kamu telurkan, perubahan apa yang sudah kamu rubah. Minimal satu pohon kan cukup itu. Mereka sudah jadi mahasiswa, ada perubahan di situ. Iya kan, satu pohon saja sudah berharga itu. Iya kan, menghasilkan oksigen berapa itu satu pohon. Iya.
Sustainability-nya dipertimbangkan juga sama teman-teman Corona itu. Keren ya pokoknya. Jadi bahasa Inggris itu tidak melulu grammar base, tidak melulu pattern grammar yang juga di azhar. Bahasa Inggris nih kamu nih. Jadi kamu bisa belajar bahasa Inggris lewat sastra, lewat film. Banyak baca. Yang sering banyak baca. Di agama kamu kan disuruh menganalisis. Perintah pertama itu agama Muslim, bukan pertama. Loh, Disuruh bagus ya. disuruh baca ikro. Tapi ikro itu apakah kamu sekedar baca aja? Kan nggak bisa. Kita aja ya kita analisis. Kita analisis apapun di sekeliling kita itu ada masalah apa ya. Kayak tadi itu contoh, hukumnya mencuri ilmu ya. Kan itu polemik itu. Iya kan? Tanyakan Ustadzmu. Pernah ditanyakan Ustadz, tanyakan Ustadz. Ustadz, gimana nih caranya saya itu uh, mencuri idenya si Bill Gates, ya kan? Iya kan? Terus saya telanjur Ustadz, gimana nih? Apa yang harus saya lakukan gitu? Andai kan kamu seorang anaknya gitu kan nggak terima kan? Ini bapakku kira disebarluaskan di black market misalkan. Iya. Hal-hal yang sepele ternyata masuk complicated. Itu susahnya jadi kamu jadi mahasiswa akademisi kan terus berpikir ya ini yang hal-hal yang legal mana nggak legal, ini etik apa nggak etik gitu. Bahkan yang legal pun bisa kamu jadikan tidak legal kalau dasar kamu kuat gitu. Berarti kamu harus punya new ethic production, punya produksi etik baru, etika baru yang dulu itu dianggap laki-laki itu menguasai, ya apa sekiranya perempuan kok bisa menguasai ya gitu caranya. Apa ininya itu? Apa dasarnya itu apa gitu. Anak kecil itu kan nggak punya pemikiran ya, bahkan sekelas anak kecil. Tapi ketika dia diapakan itu anak kecil itu asusila misalkan, dia kan nggak bisa bersaksi karena anak kecil akalnya belum sempurna, ya kan? Tapi penjahat kelamin di mana-mana itu sisi. Ini etika apa? Anak besar sama anak kecil, mana yang saya pilih nih? Gitu-gitu. Kamu kalau lihat dunia sejarahnya keren, kalau itu menarik ya kalau dari sisi-sisi seperti itu. Jadi kamu tahu benar, wah, saya bernafas ini karena saya berpikir ya. Tidak hanya bernafas. Bernafas pun kamu nggak sadar berapa kali hembusan nafas yang kamu hembuskan. Berapa jantung yang kamu detakkan. Dan kamu tidak puas dengan jantungmu sendiri bahkan ini. Kamu hitung jantungmu berapa detik. Tadi waktu makan sahur. Berapa punyahan yang kamu punya. Kan nggak sadar dengan diri kamu sendiri. Ya. Sejak kamu sadar, kamu jadi manusia. Kalau hanya sekedar makan, kambing bisa makan. Rumput. Kalau sudah bernafas, apa tuh namanya? Agak jelas. Kucing juga bisa bernafas, ya kan? Apa yang berpikir membedakan kamu dengan hewan? Di agamanya dia itu ada istilahnya itu al-insan hayawan natik. Jadi manusia itu adalah hewan yang berpikir. Hayawan natik, hewan yang berpikir. Ya enggak? Kamu anak pondok berarti yang tahu ya pondok. Kamu kalau nggak berpikir, kalau katanya Isaac Newton, I think therefore I am. Cogito ergo sum, simbolnya dia itu. Saya berpikir maka saya ada. Gitu. Kalau nggak saya nggak berpikir, saya siapa? Siapa? Albert Camus, oh bukan. Bisa tahu, pokoknya kamu harusnya berpikir. Kalau nggak berpikir, kamu nggak ada. Kalau hanya sekedar, kamu sudah menikah, Mbak Emma? Belum. Sudah menikah? Sudah menikah? Ya, sudah menikah kan boleh menikah ketika sudah kuliah kan sudah 17 plus kan, kamu kan sudah 17 plus kan, berarti saya ngomong menikah kan nggak apa-apa kan, mohon maaf ya, boleh kan, kalau sama anak SMA nggak boleh karena belum bayar nikah. Kalau hanya menikah di kebun binatang maunya juga menikah ya.
Kawin itu. Apa yang membedakan kamu dengan hewan? Ya otak kamu lah. Tapi kan kamu sekarang sudah dulu masih kecil tidak bisa berpikir normal. Sekarang kan sudah mahasiswa semester 1 lagi. Dua. Kedua lagi. Di dalam Islam bahkan ya pemikiran yang dituangkan dalam tulisan ini beneran ini beneran ini. Pemikiran yang mumpung bulan Ramadan saya kayak Ustadz Rek, Oke. dengarkan ya. Pemikiran yang dituangkan dalam sebuah tulisan itu termaktub dalam surat Al-Quran. Namanya surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya itu penyair. Penyair. Saking dahsyatnya seorang penyair sastrawan, di Al-Quran itu ada suratnya. Satu surat sendiri, bukan satu ayat. Bukan satu surat. Asy-Syu'ara. Bayangkan. Di situ tuh intinya itu surat itu tentang apa? Himbauan bagi orang-orang penyair. Biar tidak melampaui batas. Saking dahsyatnya seorang tulisan. Kamu yang ngomong begini dengan Pak Prabowo atau dengan orang lain dengan memberi surat cinta kepada kekasihmu kan lebih romantis yang pakai surat-surat gitu. Pak Prabowo itu kamu surat terbuka kepada Pak Prabowo gitu ya. Pakai pakai tulisan ini lebih keren. Orang dahulu ketika Sulaiman memberi surat ke Ratu Bilqis dia belum ada WA ya. Jadi pakai surat diantarkan burung. Keren. Akhirnya penasaran. Siapa yang nulis puisi seperti ini nih? Nggak mungkin kan menulis surat, tapi kalau sekarang ya hatersnya banyak sekarang. Berarti Indonesia itu dinominasi yang tidak sopan di dunia. Jadi kamu itu karena jumlahnya banyak ya, jadi masuk nominasi yang tidak sopan. Loh, fotonya habis deh. Udah lagi habis. Tenang. Para penyair. Jadi Asy-Syu'ara, kamu sudah tahu artinya Asy-Syu'ara? Iya, sang penyair kan? Ya. Nah, betul kan? Saya nggak bohong kan? Ya. Saking kerennya sastra itu sampai di dalam kitab itu muncul Al-Quran, kitab sucimu. Di samping Iqra disuruh membaca ya. Kamu salah sekali kalau nggak jadi penyair yang handal selaku orang Islam. Kamu. Yang non Muslim juga tak apa-apa. Tapi tetap sastra ternyata penting, ya penting sekali, penting sekali. Kamu apa ngetik ya tanpa emoticon bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Makanya kemarin pas hidup saya nggak mau keluar energinya itu saya panik Pak. Iya, dipikir marah ya. Lu nggak betul emojinya tuh. Iya ini. Itu. Tadi orang sastra itu tidak berkata selamat tinggal. Kemarin saya buatkan puisi anak-anak. Anak-anaknya Pak itu yang sudah lulus. Jadi jatuhnya air ke bumi itu bukan berarti perpisahan antaranya eh, apa air ke bumi, tapi awal mula tumbuhnya jutaan bahkan apa miliaran bunga yang akan bersemi. Gitu kan. Nangis arek-arek, menangis. Sastra tentang nih. Iya, memang sastra harus begini. Jadi nggak bisa goodbye langsung begitu atau I love you langsung gitu enggak. Kita harus punya makna di situ, value. Contoh, kamu di dalam uang punya uang kan? Ada uang kan? Kalau nggak ada value-nya, nggak ada nominalnya, nggak ada 5.000, nggak ada value-nya itu, hanya kertas saja. Iya kan? Iya dong. Makanya mulutmu juga harus ada value-nya. Ya, kamu jangan bilang I love you ke pasanganmu, pacarmu, Mas Amar. Amir. Hak, itu sudah kuno itu. Bilang versi kamu sendiri. Yang kamu kalau mau terinspirasi lagu-lagunya zaman dahulu kayak yang kamu kemarin itu ya Scorpion, Bon Jovi, bagus. Kamu nanti terinspirasi. Itu tren itu berputar ya, tren itu berputar. Kalau di Jepang, saya itu suka sastra Jepang. Istilahnya itu Ouroboros. Ouroboros. Iya betul. Ular yang makan ekornya sendiri. Dia memakan ekornya sendiri. Jadi lama-lama itu menghasilkan ignorance. Jadi white supremacy, yes. Tadi ngomong kayak gini, enak ini. Ngomong langsung ya. Jadi kamu ketika ngomong A gitu ya, baterai is running low. Hati-hati dengan ucapanmu. Nanti satu saat kamu kemakan omonganmu sendiri. Jadi santai aja.
Jadi santai aja dan penuh makna. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem aja. Imajinasi tetap oke, boleh, nggak masalah. Itu gerbangnya dunia itu imajinasi, bukan Google ya, bukan pula buku. Gerbang ilmu pengetahuan itu bukan buku, tapi imajinasi kamu sendiri. Imajinasi kamu sendiri. Katanya sepombapan ya Pak sama Patrick itu. Imajinasi. Ya itu penting betul itu. Kalau nggak bisa berimajinasi kayak Squidward. Jadi hidupnya penuh derita. Bermimpi besok kamu bersenang-senang, masa nggak bisa Rek? Besok mau ngapain terus? Misalkan besok aku tak tidur tok di rumah sambil scroll-scroll. Nah, kan enak, bisa mudah kan? Ngapain kok mikir yang susah-susah? Apa mikir susah-susah apa kamu? Enggak usah susah-susah. Korupsi biarlah korupsi. Kita ya ambil yang positif sekali-kali harus begitu karena kalau nggak begitu zaman sekarang itu ya, wah banyak yang anomali yang nggak jelas itu. Distraction itu banyak. Kita manuali lagi. Distraction itu banyak ya. Apa kamu sekali-kali ya apa ke bioskop lihat film In the Deep of the Blue Sea tadi apa? Bukan. In the Heart of the Sea. In the Heart of the Sea, sorry ya, kok keliru dap deep. Soalnya novel sih deep juga. Tom Cruise, bukan Tom Cruise, Chris Hamilton, Hemsworth, ya. Ya. Suaranya yang barito yang gitu kan? Iya, iya dalam. Tahu sejarahnya, susah-susahnya kakek-kakek kamu dulu ketika nggak ada listrik. Kamu kayak, oh kayak gini. Atau ini, jangan itu dulu. Tapi PR, kamu yang pertama besok karena kamu sudah sepakat ya, kamu nggak mau baca Moby Dick, kamu nggak suka Moby Dick. Soalnya kamu nggak pasti Moby Dick. Novelnya itu menjenuhkan karena, tapi populer di tahunnya, di masanya, populis di masanya. Tapi sekarang nggak populis karena kamu nggak pernah baca novel, tiba-tiba baca Moby Dick, kayak kamu anak bayi, tiba-tiba makan jagung bakar, gitu, nggak suka. Jelas nggak suka kan? Kayaknya kayak Klasik. Ernest Hemingway sangat sederhana, simple. Ini complicated. Kamu tidak akan kerasan baca dia. Tapi kalau tergantung ya, kalau namanya selera ya, selera. Namanya selera ya. Sampai diceritakan di situ tuh di Moby Dick itu krunya itu karena nggak bisa makan, itu memakan temannya sendiri. Ngerti nggak sih? Jadi kapalnya ketika kapalnya kan ditobruk sama Moby Dick tuh, kapalnya itu ya kan hancur. Dulu ya nggak ada kapal besi kayak sekarang, enggak yang kapal kayu kan hancur karena ada skoci kan, ada 2 skoci itu kaptennya sama anak kru-krunya masuk skoci, nggak ada dimakan dong, minum air juga, air laut juga berbahaya dong ya kan, minum air laut semakin haus kamu kalau minum air laut. Akhirnya apa, sudah seminggu lebih dia memakan, dek ceritanya tuh kamu pasti muntah kalau yang versi aslinya ya, memakan temannya sendiri, flesh and blood mereka, temannya sendiri dimakan. Kaptennya juga memakan kru-krunya itu. Dikuburkan, dikubur nih, dikubur ya. Tapi mikir-mikir lagi, sudah berlayar ini sekocinya. Balik lagi, dimakan bangkainya. Gak kuat maksudnya gitu, gak kuat begitu. Apa lihat adegan-adegannya. Saya tuh ini nggak menyarankan. Saya sarankan film-film yang merefleksikan Moby Dick, mirip-mirip lah ideologinya. Salah satunya itu tadi itu Bangkai Mononoke, The Boy and the Beast. Bisa seorang anak laki-laki dengan beast. Ini metaforis ya. Anak laki-laki, seorang laki-laki yang tidak punya orang tua. Ibunya itu meninggal. Ayahnya melarikan diri. Ini kan sama tetangga kayak. Pokoknya enggak. Jadi dia itu masuk. broken home, keluarga broken home. Akhirnya temperamental.